Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Tukang Bakso. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Desa Purworejo yang terletak di pinggiran kota Kudus tampak seperti desa biasa. Sawah menghijau saat musim tanam, suara burung bercampur dengan aroma pagi yang segar. Namun, bagi sebagian orang tua di desa itu, ada cerita-cerita lama yang tak pernah dibicarakan terang-terangan tentang pesugihan di Bukit Sunyaruri dan tentang tali pocong yang bisa membawa kekayaan tak masuk akal. Tapi, bagi Sumaji, penjual bakso yang setiap harinya mangkal di emperan Pasar Kliwon, itu hanyalah mitos-mitos kampung yang tak perlu dipercaya. Sumaji adalah lelaki paruh baya, berkulit legam dan kurus. Setiap pagi, ia mendorong gerobak baksonya dari rumah menuju pasar, melewati gang-gang sempit dan suara ayam berkokok. Ia tinggal bersama istrinya, Sumarni, perempuan sederhana yang kadang ikut bantu di dapur, dan seorang anak perempuan bernama Sulastri yang masih duduk di bangku SMP kelas 2. Hidup mereka pas-pasan tapi cukup. Tak pernah ada keluhan berlebihan dari Sumaji, meski wajahnya sering terlihat lelah. Pasar Kliwon tempat Sumaji biasa berjualan tak pernah sepi. Di sanalah ia menyambung hidup, mengandalkan pembeli setia yang sudah mengenalnya sejak lama. Mie bakso racikannya dikenal enak, walau tak seheboh warung bakso besar. Sumarni sesekali datang membawa air minum atau sekadar duduk menemani. Sulastri, anak sematawayang mereka, adalah gadis pendiam dan rajin belajar. Ia sering membawa buku dan belajar di pojokan lapak ayahnya. Desa Purworejo memiliki nuansa khas pedesaan Jawa. Adem, sederhana, tapi penuh cerita gaib yang disimpan rapi oleh para tetua. Konon, di selatan kota, tepatnya di balik hutan cemara alas kunci, ada sebuah bukit yang disebut Bukit Sunyaruri. Orang-orang menyebutnya tanah gaib karena banyak yang tersesat jika nekat masuk malam hari. Konon, tempat itu menjadi lokasi semedi para pelaku pesugihan. Tapi, kisah-kisah itu hanya jadi bahan cerita di malam Jumat. Sumaji sendiri adalah tipe orang yang tak suka percaya hal-hal mistis. Baginya, kerja keras adalah kunci hidup. Namun, ia tak tahu bahwa hidupnya kelak akan berbelok tajam dari jalur itu. Ia tak tahu bahwa di balik senyum Sumarni dan ketenangan Sulastri, nasib mereka akan ditulis ulang oleh satu keputusan kecil, satu perjumpaan yang tak disengaja. Di warung kopi tua pada malam yang dingin dan sepi. Dan pada malam itu, malam yang kelak menjadi awal dari segalanya, Sumaji duduk sendirian di warung kopi dekat Pasar Kliwon. Tangannya menggenggam cangkir kopi hitam yang mulai dingin. Matanya kosong. Lalu datanglah seorang lelaki tua, berpakaian kumal, duduk tanpa permisi. Matanya tajam, suaranya parau. Tapi kalimat pertamanya membuat Sumaji bergidik. "Utangmu banyak, ya Ji? Anakmu sebentar lagi butuh biaya besar. Mau selamat atau tenggelam?" Pandemi tahun 2020 datang seperti badai tanpa peringatan. Pasar Kliwon yang dulu selalu ramai kini seperti kuburan siang hari. Gerobak bakso Sumaji berdiri diam, menganga kosong tanpa pembeli. Orang-orang takut keluar rumah. Larangan berkerumun membuat warung kecilnya tak lagi berfungsi. Tabung gas tetap butuh isi, mie tetap butuh beli. Tapi dompetnya makin tipis dan senyum Sumarni mulai memudar. Setiap malam, Sumaji duduk terpekur di depan rumah yang mulai lapuk. Di dalam, Sumarni mulai cerewet, bukan karena marah, tapi karena takut. "Uang sekolah Sulastri gimana, Ji? Kita nunggak listrik 2 bulan.
besok kata Pak RT bisa diputus. Suaranya bergetar. Tapi Sumaji hanya mengangguk. Tak ada jawaban, tak ada rencana, hanya kelelahan dan kepasrahan. Sulastri pun mulai berubah. Gadis yang dulu ceria kini lebih sering diam. Ia tahu ayahnya sedih, ibunya cemas. Ia mendengar isak tertahan ibunya saat tengah malam, saat sang ayah tertidur di depan televisi usang. Sekali waktu, ia melihat ibunya mengelap air mata sambil menyobek-nyobek kwitansi utang pinjaman koperasi. Tak pernah ada kata, tapi udara di rumah mereka begitu berat untuk dihirup. Utang datang dari mana-mana. Kredit gerobak, pinjaman bank, bahkan koperasi simpan pinjam milik tetangga. Sumarni mencoba menjual perhiasan, tapi hasilnya hanya cukup untuk 2 minggu makan. Sumaji pun sempat melamar kerja jadi buruh bangunan, tapi ditolak karena dianggap terlalu tua dan ringkih. Dunia seperti tak lagi punya tempat bagi orang seperti dirinya. Malam-malam Sumaji makin panjang. Kadang ia duduk di tepi rel kereta, menatap gelap tanpa arah. Pikirannya sesak. Malam kedua, tubuhnya digerayangi sesuatu saat tidur, dingin, berlendir, dan mengerang. Tapi Sumaji tak lari. Ia bertahan. Pada malam ketiga, saat bulan purnama tepat di atas kepala, Nyai Pucung Ireng menampakkan diri. Sosok wanita tinggi dengan wajah setengah hancur, mengenakan kain kafan kumal, matanya memancarkan cahaya merah. Ia mendekat, mengendus tubuh Sumaji, lalu tertawa lirih. "Hidupmu sudah bukan milikmu lagi, Sumaji, kau milikku sekarang." Ia menyodorkan jari panjang dan runcing, lalu mencakar dada Sumaji, meninggalkan tanda merah kehitaman seperti luka bakar. Itu adalah tanda kepemilikan. Pagi harinya, ritual selesai. Lelaki tua itu tersenyum puas. "Mulai hari ini, taruh tali itu dalam dandang setiap kali kau memasak kuah bakso. Baca mantra ini," katanya sambil menyerahkan kertas kuno. "Dan setiap tahunnya, beri persembahan. Darah anak perempuan di bawah umur. 1 saja. Jangan lebih, jangan kurang." Sumaji hanya mengangguk. Wajahnya seperti batu. Tak ada lagi ragu. Hanya keyakinan buta bahwa semua penderitaan akan segera berakhir. Saat ia turun dari bukit itu, awan hitam menyelimuti langit di atas desa Purworejo. Tak seorang pun tahu bahwa seorang ayah baru saja menjual jiwanya. Tapi bumi tahu, angin tahu. Dan dari kejauhan, seorang dukun tua bernama Mbah Gareng yang hidup di pinggiran desa dan dianggap gila oleh warga berbisik pelan saat melihat langit berubah, telah datang si pemanggil kematian. 6 bulan setelah ritual di Bukit Ungaran, hidup Sumaji berubah drastis. Warung baksonya kini bukan lagi di emperan pasar, melainkan sebuah kios permanen dengan papan nama mencolok, Bakso Rejeki Anugrah. Ia punya 10 karyawan, 3 gerobak cabang, bahkan sudah membeli mobil bekas berwarna hitam mengilap. Rumahnya direnovasi total, tembok dicat ulang, lantai diganti keramik. Tetangga sempat heran, lalu mulai berbisik-bisik. "Kok cepet banget kayanya ya?" Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Kuah baksonya memang jadi luar biasa gurih. Warga menyebutnya bakso jimat. Rasanya selalu bikin ketagihan. Bahkan banyak pelanggan dari luar kota datang karena viral di media sosial. Tapi tak ada yang tahu, di setiap dandang besar yang digunakan untuk memasak kuah, terselip gulungan kecil kain putih, tali pocong yang selalu dibacakan mantra sebelum direbus. Hanya Sumaji dan istrinya, Sumarni, yang tahu rahasia itu. Sumarni awalnya sempat menolak, tapi saat melihat rumah mulai berubah, dapur penuh sembako, dan lemari anaknya terisi baju baru, ia bungkam. "Apa kamu yakin ini aman, Ji?" bisiknya suatu malam. Sumaji hanya menjawab dengan mata tajam, "Yang penting kita bisa hidup." Perlahan, Sumarni pun berubah. Ia mulai membeli perhiasan, mengubah penampilannya, bahkan berani mengejek tetangga.
Ngiri ya, nggak semua orang bisa sukses. Sulastri, yang awalnya bahagia karena bisa beli sepatu baru dan gawai modern, mulai merasa aneh. Setiap malam Jumat, ia mendengar suara ayah dan ibunya berdoa di dapur. Bukan doa biasa, bahasa yang aneh, seperti bahasa Jawa kuno yang bergaung lirih. Kadang diselingi isak tangis. Kadang terdengar suara tawa yang bukan milik orang tuanya. Ia pernah mengintip dan melihat asap hitam tipis membumbung dari dandang kuah. Desa Purworejo pun mulai berubah. Dalam 1 tahun, sudah 2 anak perempuan hilang secara misterius. Yang pertama, anak penjual jamu keliling. Yang kedua, keponakan Pak RT yang sedang menginap liburan. Polisi datang dan pergi, tapi tak ada hasil. Mbah Gareng, si dukun tua yang biasa dicemooh warga, berkata pelan di tengah ronda malam, ada darah suci yang ditelan tanah, dan ada iblis yang menyamar jadi manusia. Warga mulai mencurigai Sumaji, tapi siapa yang berani menuduh? Dia dermawan, suka nyumbang di masjid, bayar zakat, bantu warga bikin pos ronda. Tapi dalam hatinya, Sumaji mulai gelisah. Setiap malam, tali pocong dalam dandang terasa makin berat, seolah ada yang hidup di dalamnya. Dan yang lebih mengerikan, Sumarni kini mulai menyukai kuasa itu. Ia tidak lagi takut, bahkan mulai ikut menghafal mantra. Dan di matanya, terlihat kilatan yang tak pernah dimiliki sebelumnya. Ambisi. Malam-malam di rumah Sumaji tak pernah lagi tenang. Kadang lampu kamar mati tiba-tiba. Kadang dapur berasap sendiri, padahal tidak sedang memasak. Dan yang paling menyeramkan, tiap malam Jumat Legi, terdengar ketukan di pintu belakang 3 kali, selalu 3. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi lantai basah seperti habis diinjak kaki berair dan berbau tanah. Sumaji mulai resah, ia merasa diikuti. Di bayang cermin, kadang tampak sosok berselendang putih berdiri di belakangnya. Tetangga mulai curiga bukan hanya karena kekayaan mendadak, tapi karena sering terdengar suara tangisan di rumah Sumaji saat malam. Juga aroma anyir yang menyengat dari arah dapur. Beberapa warga bersaksi melihat sosok seperti pocong mondar-mandir di halaman rumah Sumaji menjelang subuh. Tapi tiap kali dicari, sosok itu menghilang seperti asap. Pernah sekali ia hampir melangkah ke rel, tapi ingatan akan wajah Sulastri menarik langkahnya mundur. Ia pulang, terisak diam di bawah pancuran air sumur. Hari-hari itu adalah neraka yang tak terbakar. Dan pada suatu malam yang hujan gerimis, Sumaji kembali ke warung kopi tua di tepi pasar. Tangannya gemetar, hatinya kosong. Ia menunggu sesuatu atau mungkin seseorang. Lalu dari balik kabut hujan, lelaki tua itu datang lagi, duduk seperti biasa. "Masih mau bertahan, Sumaji?" katanya pelan. "Atau mau kau rebut dunia yang sempat mencampakkanmu?" Hujan turun semakin deras malam itu. Sumaji memandang lelaki tua di depannya dengan tatapan bingung, ragu, dan penuh luka. "Apa yang sebenarnya Bapak mau dari saya?" tanyanya lirih. Lelaki itu tersenyum, tapi senyumannya bukan seperti milik orang baik. Ia menyentuh bahu Sumaji, dingin seperti es, dan berkata, "Saya tidak butuh apa-apa, Ji, tapi kau yang butuh sesuatu, dan tali itu bisa menjadi jawaban." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sumaji berubah. Ia tidak lagi sering mengeluh. Justru ia jadi pendiam. Ia sering menatap keluar jendela berjam-jam, seolah menunggu sesuatu. Sumarni, istrinya, mulai curiga. "Kamu kenapa, Ji? Jangan aneh-aneh ya. Aku tahu kamu capek, tapi kita masih punya Sulastri." Namun Sumaji hanya diam, lalu pergi entah kemana. Ia mulai sering pulang larut malam. Kadang pakaiannya kotor, kadang bau tanah. Tapi ia tak pernah menjelaskan. Sulastri pun ikut merasakan dinginnya perubahan sang ayah. Dulu, Sumaji selalu pulang dengan senyum dan 1 kantong cilok kecil untuknya. Kini, tidak ada lagi.
Bahkan tatapannya kadang kosong saat melihat putri semata wayangnya. Ia terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sulastri hanya bisa menatap cemas dan diam-diam menulis di buku hariannya. Ayah berubah dan aku takut. Kondisi ekonomi semakin parah, kulkas kosong, lemari dapur berdebu, tunggakan sekolah Sulastri menumpuk, dan pihak sekolah mulai menelepon hampir setiap minggu. Sumarni mulai bicara dengan nada tinggi. Kalau kamu nggak bisa cari uang, kenapa kamu nggak nyerahin saja hidup kita ke Tuhan? Jangan malah cari jalan yang bikin kita tambah celaka. Tapi Sumaji membentaknya balik untuk pertama kalinya. Tuhan, Tuhan di mana waktu kita kelaparan? Sumarni terpukul. Perkataan Sumaji seperti tamparan. Ia menangis seharian dan malamnya memilih tidur di kamar Sulastri. Di dalam hatinya ada firasat buruk. Suaminya bukan lagi Sumaji yang dulu. Ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam pikirannya. Dan itu bukan sekadar keputusasaan. Ada suara lain. Ada bayang lain yang sedang mengambil alih. Dan pada malam Jumat Kliwon itu, Sumaji kembali ke warung kopi tua. Lelaki tua sudah menunggu, seperti biasa. Kali ini tanpa basa-basi. Ada satu syarat, katanya sambil menyerahkan kertas bertuliskan nama dan tanggal kematian seorang gadis. Ambil tali pocongnya. Kalau kau bisa, datanglah ke Bukit Sunyaruri. 3 malam di sana dan dunia akan menjadi milikmu. Tapi ingat, harga dari semuanya adalah darah yang suci. Angin malam Bukit Sunyaruri tak seperti angin biasa. Ia dingin, tapi menusuk seperti ribuan jarum halus. Tak ada suara jangkrik, tak ada gemerisik daun. Seolah waktu berhenti di tempat ini. Di balik kegelapan, Sumaji berdiri dengan bungkusan putih yang disembunyikannya dalam karung beras. Dalam bungkusan itu, tergulung tali pocong yang dicurinya 2 malam lalu. Dari kuburan seorang gadis perawan yang baru meninggal karena kecelakaan sepeda motor. Tangannya masih gemetar saat mengingat suara tanah yang berjatuhan dan isak ibu si mayat yang tertinggal di telinganya. Ritual dimulai malam itu. Lelaki tua yang tak pernah menyebutkan namanya itu muncul entah dari mana, membawa dupa hitam dan kendi berisi darah ayam cemani. Mereka berada di tengah lingkaran dari 7 batu nisan tua yang disusun membentuk semacam altar. Lelaki itu menggurat tanah dengan paku bekas dari peti jenazah. Ia membaca mantra dalam bahasa Jawa. Kuno, suaranya serak, kadang berubah jadi seperti bisikan banyak orang. Tali uripmu wes nyambung karo kuburane, nggowo rejeki, nggowo pati. Sumaji duduk bersila, tali pocong diletakkan di atas kepalanya. Ia harus puasa, bicara selama 3 hari, hanya minum dari kendi yang diberikan. Setiap malam, ia harus menyiram tubuhnya dengan air dari sumur tua yang disebut Sendang Lumpang, yang konon dihuni oleh makhluk penunggu bernama Nyai Pucung Ireng, arwah wanita korban pesugihan zaman kolonial yang gagal. Malam pertama, suara tangisan terdengar dari balik pepohonan. Malam kedua, tubuhnya digerayangi sesuatu saat tidur, dingin, berlendir, dan mengerang. Tapi Sumaji tak lari. Ia bertahan. Pada malam ketiga, saat bulan purnama tepat di atas kepala, Nyai Pucung Ireng menampakkan diri. Sosok wanita tinggi dengan wajah setengah hancur, mengenakan kain kafan kumal, matanya memancarkan cahaya merah. Ia mendekat, mengendus tubuh Sumaji, lalu tertawa lirih. Hidupmu sudah bukan milikmu lagi, Sumaji, kau milikku sekarang. Ia menyodorkan jari panjang dan runcing, lalu mencakar dada Sumaji, meninggalkan tanda merah kehitaman seperti luka bakar. Itu adalah tanda kepemilikan. Pagi harinya, ritual selesai. Lelaki tua itu tersenyum puas. Mulai hari ini, taruh tali itu dalam dandang setiap kali kau memasak kuah bakso. Baca mantra ini, katanya sambil menyerahkan kertas kuno. Dan setiap tahunnya beri persembahan, darah anak perempuan di bawah umur.
satu saja. Jangan lebih, jangan kurang. Sumaji hanya mengangguk. Wajahnya seperti batu. Tak ada lagi ragu. Hanya keyakinan buta bahwa semua penderitaan akan segera berakhir. Saat ia turun dari bukit itu, awan hitam menyelimuti langit di atas desa Purworejo. Tak seorang pun tahu bahwa seorang ayah baru saja menjual jiwanya. Tapi bumi tahu, angin tahu. Dan dari kejauhan, seorang dukun tua bernama Mbah Gareng yang hidup di pinggiran desa dan dianggap gila oleh warga berbisik pelan saat melihat langit berubah, telah datang si pemanggil kematian. 6 bulan setelah ritual di Bukit Ungaran, hidup Sumaji berubah drastis. Warung baksonya kini bukan lagi di emperan pasar, melainkan sebuah kios permanen dengan papan nama mencolok, Bakso Rejeki Anugrah. Ia punya 10 karyawan, 3 gerobak cabang, bahkan sudah membeli mobil bekas berwarna hitam mengilap. Rumahnya direnovasi total, tembok dicat ulang, lantai diganti keramik. Tetangga sempat heran, lalu mulai berbisik-bisik. Kok cepet banget kayanya ya? Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Kuah baksonya memang jadi luar biasa gurih. Warga menyebutnya bakso jimat. Rasanya selalu bikin ketagihan. Bahkan banyak pelanggan dari luar kota datang karena viral di media sosial. Tapi tak ada yang tahu, di setiap dandang besar yang digunakan untuk memasak kuah, terselip gulungan kecil kain putih, tali pocong yang selalu dibacakan mantra sebelum direbus. Hanya Sumaji dan istrinya, Sumarni, yang tahu rahasia itu. Sumarni awalnya sempat menolak, tapi saat melihat rumah mulai berubah, dapur penuh sembako, dan lemari anaknya terisi baju baru, ia bungkam. "Apa kamu yakin ini aman, Ji?" bisiknya suatu malam. Sumaji hanya menjawab dengan mata tajam, "Yang penting kita bisa hidup." Perlahan, Sumarni pun berubah. Ia mulai membeli perhiasan, mengubah penampilannya, bahkan berani mengejek tetangga. "Ngiri ya, nggak semua orang bisa sukses." Sulastri, yang awalnya bahagia karena bisa beli sepatu baru dan gawai modern, mulai merasa aneh. Setiap malam Jumat, ia mendengar suara ayah dan ibunya berdoa di dapur. Bukan doa biasa, bahasa yang aneh, seperti bahasa Jawa kuno yang bergaung lirih. Kadang diselingi isak tangis. Kadang terdengar suara tawa yang bukan milik orang tuanya. Ia pernah mengintip dan melihat asap hitam tipis membumbung dari dandang kuah. Desa Purworejo pun mulai berubah. Dalam 1 tahun, sudah 2 anak perempuan hilang secara misterius. Yang pertama, anak penjual jamu keliling. Yang kedua, keponakan Pak RT yang sedang menginap liburan. Polisi datang dan pergi, tapi tak ada hasil. Mbah Gareng, si dukun tua yang biasa dicemooh warga, berkata pelan di tengah ronda malam, "Ada darah suci yang ditelan tanah, dan ada iblis yang menyamar jadi manusia." Warga mulai mencurigai Sumaji, tapi siapa yang berani menuduh? Dia dermawan, suka nyumbang di masjid, bayar zakat, bantu warga bikin pos ronda. Tapi dalam hatinya, Sumaji mulai gelisah. Setiap malam, tali pocong dalam dandang terasa makin berat, seolah ada yang hidup di dalamnya. Dan yang lebih mengerikan, Sumarni kini mulai menyukai kuasa itu. Ia tidak lagi takut, bahkan mulai ikut menghafal mantra. Dan di matanya terlihat kilatan yang tak pernah dimiliki sebelumnya. Ambisi. Malam-malam di rumah Sumaji tak pernah lagi tenang. Kadang lampu kamar mati tiba-tiba. Kadang dapur berasap sendiri padahal tidak sedang memasak. Dan yang paling menyeramkan, tiap malam Jumat Legi terdengar ketukan di pintu belakang 3 kali, selalu 3. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi lantai basah seperti habis diinjak kaki berair dan berbau tanah. Sumaji mulai resah, ia merasa diikuti. Di bayang cermin, kadang tampak sosok berselendang putih berdiri di belakangnya. Tetangga mulai curiga bukan hanya karena kekayaan mendadak, tapi
karena sering terdengar suara tangisan di rumah Sumaji saat malam. Juga aroma anyir yang menyengat dari arah dapur. Beberapa warga bersaksi melihat sosok seperti pocong mondar-mandir di halaman rumah Sumaji menjelang subuh. Tapi tiap kali dicari, sosok itu menghilang seperti asap. Mbah Gareng yang sejak awal memperingatkan mulai dicari warga diam-diam untuk ngobati gangguan yang makin sering. Namun bagi Sumarni, semua itu bukan gangguan. Ia menyebutnya harga kecil untuk hidup besar. Ia kini lebih aktif dari Sumaji, mulai ikut menyusun mantra, bahkan belajar dari buku kuno yang dulu disimpan lelaki tua misterius itu. "Kalau kamu gak kuat, Ji, biar aku yang teruskan," katanya suatu malam saat Sumaji ragu. Matanya tajam, senyumnya dingin. Dulu ia istri yang lembut, kini lebih mirip pemuja kekuasaan. Ia haus akan kontrol. Sulastri yang semakin remaja mulai sering sakit-sakitan. Mimpi buruk datang hampir setiap malam. Ia bermimpi dikejar pocong tanpa wajah dan sering mendengar suara yang memanggil namanya dari kolong tempat tidur. Saat Sumarni tahu anaknya mulai sensitif, ia justru bersikap aneh. "Kamu kuat, Nduk. Jangan takut. Kadang, darah keluarga sendiri bisa menyelamatkan rumah ini." Kalimat itu membuat Sulastri makin takut. Ia mulai mencurigai ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia pahami. Puncaknya, 1 tahun setelah ritual pertama, saat malam tumbal harus diberikan, Sumaji terlambat mendapatkan korban. Bocah perempuan yang sudah ia incar berhasil diselamatkan polisi karena laporan tetangga. Ia panik. Ia tahu aturan pesugihan. Tumbal harus tepat waktu. Ia mencoba menggunakan hewan sebagai pengganti, tapi tali pocong dalam dandang mendidih sendiri dan menimbulkan suara jeritan. Sumarni justru tenang, bahkan tersenyum di balik pintu. "Kalau nggak ada yang lain, kita punya anak sendiri." Malam itu, Sumaji terpaku di depan pintu kamar Sulastri. Tangan kirinya gemetar memegang gulungan kain kafan, tangan kanan memegang kendi darah. Tapi hatinya hancur. Dan di balik semua itu, Sumarni berdiri di lorong dengan wajah dingin, seperti tak ada lagi cinta tersisa. Ia sudah buta, dan dalam bisikan samar, terdengar suara dari pojok rumah, suara yang ia kenal, suara Nyai Pucung Ireng. "Ambil darahnya, atau kalian semua kubawa." Malam itu sunyi, terlalu sunyi, bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Di dalam rumah yang dulunya penuh cinta, kini hanya ada kesunyian yang diisi bisikan-bisikan dari kegelapan. Sulastri terbangun, peluh membasahi dahinya. Ia merasa dingin, sangat dingin, dan samar-samar melihat sosok ibunya duduk di kursi dekat pintu, dengan mata melotot dan tangan memegang mangkuk darah. Sumarni menatapnya tanpa ekspresi. "Maaf ya, Nduk, kamu terlalu suci untuk dilewatkan," bisiknya. Sumaji berdiri di lorong, tubuhnya gemetar seperti demam. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi kedua kakinya seolah dipaku bumi. Dalam dadanya, ia tahu ini salah, tapi tali pesugihan makin kuat mencekik hidupnya. Setiap menit, suara dari dandang memanggil nama Sulastri dengan nada mencekam. Sulas, Tri." Tangannya terulur, hampir membuka pintu kamar anaknya, hingga ia mendengar suara tangis kecil. Tangis yang mengembalikan kewarasannya, tangis yang menghancurkan ilusi. Dengan sisa tenaga, Sumaji meraih kendi darah di tangan Sumarni dan melemparkannya ke lantai. "Cukup, Marni, dia anak kita." Sumarni berteriak seperti orang kerasukan. Matanya merah, suaranya bukan lagi suaranya. Ia melolong, mencakar wajah suaminya, lalu lari ke dapur dan mengambil pisau. Tapi Sumaji berhasil mengunci kamar Sulastri. Tangis gadis itu pecah. "Ayah, aku takut." Dan malam itu, keputusan besar dibuat. Ia akan melawan pesugihan. Ia akan melawan istrinya sendiri. Namun, setan tak semudah itu melepaskan cengkeramannya. Sejak malam itu, Sumarni berubah total. Ia tidak tidur, tidak makan,
dan hanya duduk menatap dinding dengan mata melotot. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang menyayat tangannya sendiri sambil menyebut nama-nama gadis kecil yang hilang. Dokter tak bisa membantu. Rumah sakit jiwa pun tak berani merawatnya. Dan saat keadaan semakin rusak, Sumaji datang ke satu-satunya orang yang bisa menolongnya, Kiai Fadoli, ulama karismatik dari Pati Selatan. Kiai Fadoli menyambut Sumaji dengan tenang. "Kamu terlambat, Nak, tapi Allah tak pernah menutup pintu tobat." Di pesantrennya, Sumaji membuka seluruh kisah, dari awal pertemuan dengan lelaki tua, pencurian tali pocong, hingga peristiwa mengerikan dengan Sumarni. Sang kiai hanya mengangguk, lalu menyuruh santrinya mengambil air dari sumur tua yang sudah dijampi. "Kamu harus memilih, Ji, antara nyawa atau harta." Saat kembali ke rumah, Sumaji mendapati uang di lemari berubah menjadi abu. Mobilnya rusak mendadak. Kios baksonya kebakaran. Pelanggannya satu persatu berhenti datang. Tapi ia tak marah. Ia tahu ini bagian dari bayarannya. Ia memandangi istrinya yang kini hanya diam dan tertawa sendiri di pojokan rumah. Lalu, malam itu, Sumarni menggantung diri di dalam kamar, memakai kain putih, tali pocong itu sendiri yang ia ikatkan ke balok kayu. Sulastri menjerit histeris. Tapi di mata Sumaji tak ada lagi ketakutan, hanya kelegaan. Karena keesokan harinya, ia dan anaknya meninggalkan rumah, membawa sebotol air jampi dan lembaran ayat dari Kiai Fadoli. Tali pocong itu dibakar dengan api doa, dan dari balik kabut malam, suara tangis Nyai Pocong Ireng menggema. "Kalian memang menang hari ini, tapi darah kalian akan tetap kutagih, entah kapan." Beberapa bulan telah berlalu sejak tragedi itu. Rumah Sumaji kini terbengkalai, dipenuhi rumput liar dan jendela-jendela yang pecah. Warga menyebutnya rumah pocong tertawa. Tak ada yang berani lewat malam-malam. Banyak yang bersumpah mendengar suara perempuan menangis atau melihat sosok perempuan tergantung di balik jendela. Sumaji tak pernah kembali ke sana. Ia memilih tinggal di rumah kontrakan kecil dekat masjid, jauh dari keramaian. Kini, Sumaji kembali menjual bakso. Bukan di kios mewah, bukan pula dengan gerobak besar, hanya sebuah rombong sederhana di dekat SD. Tapi, wajahnya tampak tenang, tak lagi dihantui rasa tamak. Ia selalu mengawali hari dengan doa dan menutup malam dengan istighfar. Sulastri, meski masih trauma, mulai sekolah lagi. Ia memilih mengenakan hijab, rajin mengaji, dan perlahan menemukan ketenangan. Mereka tak kaya, tapi mereka utuh. Kadang, malam-malam tertentu, Sumaji masih terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang suara dandang yang mendidih dan suara Nyai Pucung Ireng yang menjerit dari dasar tanah. Tapi, ia selalu melawan rasa takut itu dengan istighfar. Di kantongnya, ia simpan satu benda, sebongkah arang dari tali pocong yang dibakar Kiai Fadoli, sebagai pengingat bahwa kekayaan tanpa berkah adalah kutukan, dan tamak bisa merubah cinta menjadi luka yang abadi. Suatu hari, Kiai Fadoli datang diam-diam membeli semangkuk bakso. Ia tersenyum dan berkata, "Hidupmu sekarang berat, tapi barakah. Kau telah memilih jalan yang benar. Tapi ingat, iblis tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu kelengahan berikutnya." Sumaji mengangguk, menunduk dalam, lalu memeluk sang kiai seperti seorang anak memeluk ayah. Ada air mata di mata mereka berdua. Air mata penyesalan dan harapan. Desa Purworejo kini tenang. Tapi legenda tentang pesugihan tali pocong tetap hidup. Diceritakan dengan bisik-bisik, kadang dibumbui, kadang dilupakan. Tapi satu pesan selalu diingat. Jangan pernah menawar rezeki pada yang tak punya nurani. Karena harga yang dibayar bisa nyawa sendiri. Dan di pojok rumah kosong itu, di malam-malam tertentu, masih terdengar suara perempuan tertawa, disambung tangis anak kecil yang tak pernah sempat dewasa.
Di akhir hidupnya, Sumaji menuliskan kisah ini dalam sebuah buku tipis yang ia titipkan pada Kiai Fadoli. Ia tidak ingin dikenang sebagai penjual bakso sukses, tapi sebagai manusia biasa yang pernah tersesat dan memilih kembali. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.